Apakah hubungan kamu dengan pasangan kamu akan berlangsung panjang seterusnya atau bahkan sesuai dengan harapan orang-orang pada umumnya ya teman-teman, atau bahkan sampai maut memisahkan? Itu temanya ya teman-teman. Apakah hubunganmu dengan pasanganmu, orang yang kamu fokuskan saat ini, itu akan berlangsung panjang seterusnya atau bahkan sampai maut memisahkan? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu temanya tadi aku sudah sebutkan. Kamu bayangkan wajahnya dia gitu ya, bisa dengan mata terpejam gitu, bayangkan wajahnya, sebut namanya gitu ya. Lalu tanyakan temanya tadi di dalam hati dan pikiran kamu. Apakah kamu dengan dia hubungannya akan berlangsung seterusnya, akan berlangsung panjang atau bahkan sampai maut memisahkan? Itu pertanyaannya. Ya, teman-teman. Ini bacaan untuk umum. Mungkin nggak akan cocok, nggak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Jadi jangan terlalu diambil perasaan, kalau memang nggak cocok apalagi ya. Jangan terlalu kecewa. Ini untuk fun reading, untuk hiburan. Jadi, dan ini untuk bacaan umum ya teman-teman ya. Aku nggak tahu seberapa banyak energi yang mampu aku tarik. Aku punya keterbatasan ya teman-teman. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate energinya, bacaannya, ya mungkin bukan energi kamu yang aku tarik, mungkin energi orang lain. Jadi ya sudah, eh, jangan marah-marah, jangan kecewa ya teman-teman ya. Bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya dalam menonton videonya ini ya teman-teman ya. Oke, pilih dengan intuisi. Mana di antara tiga pilihan ini, tiga deck ini yang memanggil kamu, memanggil hatimu, memanggil intuisimu, yang terus-terusan menarik matamu lah. Yang mana, teman-teman? Deck 1, deck 2, dan deck 3. Pertanyaannya tadi sudah aku sebutkan. Apakah hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini itu akan berlangsung lama, berlangsung seterusnya, atau bahkan sampai maut memisahkan kalian berdua? Ya, ini untuk kamu yang sudah punya pasangan. Entah kamu tunangan, pacaran, atau bahkan sudah menikah, ya. Ini untuk kamu yang sudah punya pasangan, ya teman-teman ya. Temanya untuk kamu yang sudah punya pasangan. Oke, deck 1, kita mulai ya. Oke, yang memilih pilihan 1, deck 1, ya. Aku lihat energimu dulu ya. Energimu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya guys. Page of Swords, The Empress, dan ada Six of Swords. Oke. Ini energi kamu ya. Baik kamu divine feminin ataupun kamu divine maskulin ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi dominan kamu. Ya, hanya kamu yang tahu kan itu ya, gitu. Oke. Page of Swords di sini aku lihat kamu orang yang sangat cerdas, pinter bahkan ya. Kamu mengerti tentang teknologi. Kamu sering sekali atau fasih banget ya bermain sosial media apapun itu. Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu ya, dari Page of Swords di sini. Kamu orang yang tegas, kamu orang yang sangat spontan gitu ya. Kamu suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Dari Page of Swords, kamu punya energi jiwa muda sebenarnya. Kalau aku lihat dari Page of Swords di sini ya teman-teman, kamu punya jiwa muda sebenarnya. Meskipun misalnya usia kamu sudah bisa dibilang cukup dewasa, karena aku lihat ada di Empress di sini ya. Tapi kamu punya jiwa muda, punya keceriaan seorang anak muda gitu ya, anak remaja. Kamu ceria, kamu friendly ya, apa ya, teman-teman kamu tuh nyaman sama kamu. Kamu senang sekali berteman lah, kamu senang sekali bergaul lah gitu. Begitupun sebaliknya, teman-teman kamu nih senang sekali berada di sekitar kamu karena kamu punya keceriaan, ya. Kamu orangnya easy going kalau lihat dari Page of Swords, meskipun kamu memang orangnya agak tajam ya kalau ngomong ya. Kalau mengeluarkan kata-kata tuh agak tajam, apalagi kalau kamu nggak suka sama seseorang, nggak suka dengan suatu keadaan apapun itu, ya teman-teman. Ya, kamu pintar. Saat ini kamu lagi intens berhubungan atau berkomunikasi dengan seseorang dari Page of Swords, teman-teman ya. Kamu lagi intens berkomunikasi dengan seseorang, mungkin dengan teman kamu, mungkin dengan pacar kamu, pasangan kamu, mungkin kalau kamu sudah menikah. Di sini aku lihat ada di Empress, ada
Ada yang sudah menikah atau ada yang sudah pernah menikah. Ada energi single parent di sini. Baik kamu mama ataupun kamu papa ya, teman-teman tinggal disesuaikan dengan kondisi kamu. Ya. Dari Page of Swords ya, kamu lagi apa ya? Kekepoannya ya, rasa pengen tahunya terhadap seseorang nih lagi tinggi banget. Ya. Rasa ingin tahu terhadap seseorang nih kamu lagi tinggi-tingginya. Yang kamu lagi cari tahu ini ya kamu tinggal sesuaikan. Mungkin kamu lagi cari tahu tentang teman kamu yang nun jauh di sana, mungkin tentang mantan pacar kamu, mantan pasangan sah kamu, siapapun itu ya. Intinya kayaknya di sini kamu ada yang LDRan dengan orang-orang yang kamu sayang, dengan orang tua kamu, dengan pasangan kamu dari Page of Swords ya teman-teman. Kamu lagi banyak mencari tahu, lagi banyak pengen tahu, lebih tepatnya ya, tentang seseorang yang kamu fokuskan saat ini. Yang kamu fokuskan bisa bisa siapa saja ya teman-teman, tidak melulu soal romansa di sini ya. Energi kamu aku lihat, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi kamu. Intinya dari Page of Swords di sini aku lihat kamu lagi banyak mencari tahu tentang seseorang atau beberapa orang yang kamu fokuskan ya teman-teman. Jelas ada kepedulian di situ ya. Kalau kamu nggak peduli dengan seseorang, nggak mungkin kamu mencari tahu tentang dirinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya tadi ya sifat-sifat kamu, karakteristik kamu sudah aku sebutkan sebagian tadi. Kamu pintar ngomong, secara kecerdasan kamu cukup cerdas gitu ya dari Page of Swords. Kamu orangnya straight to the forward gitu ya. Kamu orangnya cukup tajam kalau berkata-kata. Jujur aku lihat di sini ya. Tapi kamu orang yang friendly, kamu orang yang senang bergaul. Teman-teman kamu juga memaklumi lah sifat kamu yang cukup pedas kalau ngomong ya teman-teman ya gitu. Kamu punya jiwa muda ya. Jiwa muda itu bukan hanya humoris ya teman-teman, tapi kamu punya kecerobohan juga. Kecerobohan anak-anak muda lah, anak-anak remaja gitu ya. Dari di Empress di sini ya aku lihat ada di Empress ada Six of Swords ya, ada 6 pedang. Aku lihat di sini ada beberapa dari kamu yang memang tadi aku sudah jelaskan teman-teman, ada energi single parent. Kamu sudah pernah menikah, kamu sudah punya anak saat ini, dan kamu sudah meninggalkan apa ya, pernikahanmu gitu ya. Mungkin pernikahanmu penuh dengan gejolak gitu ya, dari Six of Swords atau 6 pedang di sini. Pernikahanmu menurut kamu saat itu membuat kamu tuh banyak gejolak-gejolak amarah, emosi yang tidak tertahankan, keadaan hubungan pernikahan yang cukup apa ya, tidak tenang lah kehidupan pernikahan kamu saat itu. Makanya kamu memutuskan untuk meninggalkan keadaan itu. Kamu ingin hidup tenang bersama anakmu, karena aku lihat di sini ada energi anak ya gitu. Baik kamu divine feminine atau maskulin, baik kamu laki-laki maupun perempuan ya teman-teman. Ya, kamu pernah menikah yang memilih deck 1 atau pilihan 1, tapi kamu sudah memutuskan dengan tegas untuk meninggalkan keadaan itu. Keadaan pernikahan atau hubungan yang cukup sulit sih aku lihat dari 6 pedang di sini ya. Hubungan kamu dengan pasangan kamu dulu ini cukup sulit, cukup tidak tenang. Kamu merasakan itu banget, bahkan pasangan kamu dulu juga merasakan hal itu. Jadi ya sama-sama pengen hidup tenang, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hubungan itu, terutama dari pihak kamu ya teman-teman ya. Beberapa dari kamu juga di sini secara energi, ya balik lagi ya, aku di sini melihat banyak sekali energi kamu sudah punya anak, ya sudah pernah meninggalkan hubungan yang menghasilkan anak lah di situ ya. Dan saat ini kamu sudah punya pasangan baru, entah itu menikah atau memang kamu cukup serius hubungannya dengan pasangan barumu ini, dan pasangan barumu ini sangat menerima kehadiran anakmu. Kamu cukup merasa tenang dengan orang ini, orang baru ya teman-teman ya. Ketenangan itu didapat karena dia bisa menerima anakmu. Dia juga berkata sama kamu bahwa dia akan membantu kamu untuk melupakan masa lalu kamu yang kelam ya di hubungan kamu sebelumnya ya, apakah itu hubungan pernikahan atau pacaran atau bahkan tunangan gitu ya. Intinya pasangan barumu ini menerima kamu apa adanya, bahkan mau menemani kamu dalam proses healing kamu, dalam proses penyembuhan hati kamu ini ya teman-teman. Secara energi seperti itu. Dari karakteristik kamu kayaknya kamu keibuan, kebapaan, kamu siap menjadi orang tua, istilahnya seperti itu. Kamu suka anak-anak, kamu punya kebijaksanaan seorang tua, sebagai seorang tua ya, maksudnya kamu punya kebijaksanaan sebagai seorang orang tua gitu. Meskipun kamu belum punya anak, tapi kamu kayaknya siap banget untuk punya anak ya. Kamu punya kebijaksanaan, kesabaran, dan kedewasaan untuk menjadi
orang tua gitu ya teman-teman ya, atau memang sekedar kamu memang suka anak kecil seperti itu ya. Oke, pilihan satu kita lihat energi pasanganmu. Energi pasanganmu saat ini. Oke, energi pasangan kamu saat ini. Karakteristiknya, sifat-sifatnya, apapun ya teman-teman ya, yang ada di dalam diri pasanganmu. Di sini ada Five of Cups, ada Three of Cups, dan ada Queen of Pentacles. Teman-teman, ini bacaan untuk umum ya, jadi energinya bisa vice versa ya. Mungkin ini bisa terbolak-balik ya energinya ya. Ini mungkin energi pasangan kamu, ini energi kamu, atau bisa terbalik ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan semua dengan keadaan dan kondisi kamu dengan pasanganmu ya. Oke. Energi pasangan kamu saat ini baik divine feminine maupun maskulin dari Five of Cups di sini kayaknya aku lihat pasangan kamu punya background masa lalu, kisah cinta atau kegagalan di dalam hubungan dengan lawan jenis atau mungkin hubungan dengan orang lain yang cukup menyakitkan ya. Dia pernah merasakan kegagalan demi kegagalan di dalam hidupnya. Apapun itu ya, yang sangat menyakiti hatinya teman-teman, bahkan menjatuhkan kepercayaan dirinya ya, menjatuhkan kepercayaan dirinya. Jadi dia seperti punya trust issue terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap lawan jenis, terhadap orang lain lah. Karena apa, kegagalan ini bukan hanya dalam hal cinta atau romansa saja, tapi dia pernah merasa tidak dihargai dalam lingkungan keluarga, pertemanan, karir, atau bahkan dia pernah punya pasangan yang tidak menghargai dia, terhianati, tidak jujur, kegagalan dalam hal cinta juga ya, seperti itu. Dia pernah ada Three of Cups. Mungkin dia pernah merasa terhianati seperti tadi aku jelaskan teman-teman ya. Dia pernah ada di situasi three-party relationship, atau dia pernah dihianati lah intinya ya. Entah dia yang melakukan, entah pasangannya dulu yang melakukan ya. Tapi kalau secara energi sih sepertinya ini pasangannya yang terlebih dahulu yang melakukan hal ini ya. Jadi dia merasa tersakiti, dia meninggalkan keadaan itu, keadaan yang menurut dia sudah tidak banyak kebahagiaan, menurut dia sudah tidak banyak kepercayaan yang dia bisa tanamkan kepada pasangannya saat itu ya. Tapi imbas dari kegagalan dia, imbas dari dia dihianati oleh pasangannya yang dulu, dia pernah mengalami ya teman-temannya, dia pernah mengalami dihianati oleh pasangannya ya, berada di posisi three-party relationship gitu ya. Imbas dari hubungannya dia yang seperti itu terdahulu ya, ya seperti tadi aku jelaskan, dia punya trust issue, dia punya rasa tidak percaya dengan yang namanya cinta sejati, dengan lawan jenis seperti itu ya teman-teman. Bahkan dia tidak percaya dengan orang-orang yang mendekati dia, apalagi kalau itu lawan jenis ya teman-teman ya. Ya di sini pasangan kamu pun kayaknya pernah menikah dari Queen of Pentacles di sini ya teman-teman ya. Kamu pernah menikah, dia pernah menikah. Mungkin bedanya kamu sudah punya anak, mungkin dia belum, tapi intinya dia pernah menikah. Karena di sini aku lihat ada energi seseorang yang pernah menikah dari energi pasangan kamu ya, siapapun itu ya teman-teman. Intinya ini adalah bacaan untuk kamu yang sudah punya pasangan, pacaran, tunangan, atau bahkan nikah ya, sudah menikah gitu ya. Di sini pasangan kamu aku lihat ya orangnya sangat ramah sih sebenarnya dari Three of Cups. Banyak sekali lawan jenis yang tertarik sama dia ya teman-teman. Pembawaannya tuh sebenarnya enak diajak jalan, membumi sekali gitu. Jadi diajak jalan kemana-mana tuh enak gitu ya. Itu yang membuat nyaman teman-temannya dia untuk bergaul sama dia. Ya teman-teman, terlihat ceria di luarnya gitu. Intuitif juga aku lihat dari Three of Cups ya teman-teman. Dari Queen of Pentacles secara materi, secara keuangan, kemandirian, pasangan kamu ini cukup mandiri ya teman-teman. Punya karir yang cukup mapan, cukup settle lah gitu ya. Dia sangat enjoy dengan pekerjaannya, dia sangat enjoy dengan pergaulannya, dengan teman-temannya. Mungkin dia bergaul dengan teman-temannya ini adalah salah satu cara dia untuk menghealing atau menyembuhkan luka hatinya dia yang pernah terjadi di dalam hidupnya dia. Luka hati ini seperti aku jelaskan di awal teman-teman, bukan hanya soal cinta. Ya, kamu mungkin sebagai pasangan tahu apa sih luka hatinya dia, mungkin dia pernah cerita sama kamu ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi hubungan kalian berdua ya. Di sini aku lihat ada yang sudah menikah ya, kamu dengan pasanganmu ini ya.
ya, karena ada di Empress dan ada Queen of Pentacles aku lihat di sini ya. Ada yang sudah menikah nih, ada beberapa energi kamu sudah menikah ya. Yang memilih pilihan satu sudah menikah dengan pasanganmu ini, hubungannya cukup serius lah intinya ya. Mungkin dengan hubungan kalian berdua kamu bisa membantu menyembuhkan luka hatinya dia, saling membantu lah ya. Karena kamu aku lihat secara energi juga kamu punya luka hati, kamu pernah punya hubungan yang gagal juga gitu ya. Jadi kalian kayaknya saling melengkapi ya, saling bekerja sama untuk menyembuhkan luka hati masing-masing dengan keberadaan kalian masing-masing di samping pasangan kalian ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, dia orang yang friendly, dia orang yang ramah, banyak temannya, dia suka kongko ya, dia suka ngopi-ngopi, dia suka jalan sama teman-temannya. Ya seperti itu. Dan mungkin pasanganmu ini awalnya kalian berteman ya. Kalau aku lihat dari Three of Cups di sini ya, awalnya kalian berteman. Jadi bukan yang apa ya, bukan yang kenal langsung jatuh hati gitu. Bukan tipe yang seperti itu kayaknya ya. Kalian kayaknya kamu dengan pasangan kamu ini memulai hubungan dari pertemanan ya, atau bahkan memang dia teman kamu. Teman di dalam pekerjaan, pergaulan atau masa kecil ya, teman-teman ya. Seperti itu. Satu circle lah kamu sama dia. Akhirnya mungkin punya cerita yang sama, kisah cinta apa ya, yang gagal di masa lalu, akhirnya kamu curhat-curhatan mungkin gitu ya, diawali dengan percakapan curhat-curhatan gitu ya. Akhirnya kalian cocok, menjalin hubungan dekat seperti itu ya. Oke, kamu yang memilih pilihan satu, kita lihat ya apakah kamu akan bersama seterusnya, apakah hubungan kalian akan panjang dengan pasangan kamu atau bahkan harapan setiap orang ya teman-teman ya. Atau bahkan kalian akan bersama sampai maut memisahkan. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke, ada Judgment. Ada The Fool. Four of Swords. The Lovers. Dan ada Eight of Cups. Oke. Teman-teman di sini kalau dari Judgment aku lihat jujur ya. Aku akan bicarakan tebaran kartunya apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi. Harap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya ya teman-teman ya. Oke, dari Judgment di sini kayaknya kamu pernah mengalami putus nyambung ya sama pasangan kamu ini ya teman-teman ya. Putus nyambung atau pernah apa ya? Pernah saling meninggalkan akhirnya kembali lagi gitu ya. Bahkan ada yang beberapa dari kamu nih sempat punya pasangan baru gitu, tapi akhirnya mungkin karena nggak jodoh gitu ya dengan pasangannya yang lain ini, akhirnya dia kembali lagi sama kamu. Atau kamu yang memutuskan untuk kembali sama dia. Intinya kalian berdua memutuskan untuk kembali lagi, Judgment ya. Ada yang beberapa dari kamu energinya aku lihat putus nyambung di sini, tapi akhirnya kembali lagi. Sudah sempat punya hubungan dengan orang lain, akhirnya kembali lagi gitu ya teman-teman ya. Dari The Fool di sini ya, seperti aku jelaskan tadi, kamu punya sifat ceria, dia juga punya sifat ceria, banyak temannya, senang bergaul, bahkan apa ya, hubungan kamu ini pernah dilewati karena apa ya, hanya masalah-masalah kecil saja bisa membuat kamu berpisah. Hanya masalah-masalah kecil saja akhirnya membuat kamu dan pasangan kamu ini memutuskan untuk udahan dulu deh gitu ya, break dulu deh kayak gitu-gitu ya. Pernah mengalami hal itu, lebih ke kecerobohan kecil sih kalau aku lihat dari The Fool di sini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bicara apakah akan long term hubungan kalian, apakah akan bersama, kalau dari The Lovers kayaknya beberapa dari kamu akan bersama-sama dia seterusnya long term gitu ya, baik kamu sudah menikah maupun belum. Karena apakah ada energi jodoh di sini ya teman-teman, tapi beberapa dari kamu ini harus menjalani banyak proses dulu, putus nyambung, mencari jati diri, mengikuti intuisi dari Eight of Cups ya. Dan maaf, di sini beberapa dari kamu ada yang hubungannya tidak akan berhasil, alias saling meninggalkan gitu ya teman-teman. Intinya tidak akan berhasil. Meskipun hubungan kalian baik-baik saja, tapi sepertinya akan ada yang meninggalkan ya, entah kamu atau pasangan kamu yang akan meninggalkan hubungan ini. Mungkin dia mengikuti intuisinya dia, karena di sini ada Four of Swords ya, dia mengikuti intuisinya dia, mengikuti arahan dari semesta seperti itu.
karena mungkin hubungan ini lama-kelamaan dijalani cukup sulit, banyak masalahnya, sudah dibawa doa, ada perbedaan, sudah dibawa meditasi, dan akhirnya intuisi berkata bahwa kalian tidak berjodoh, dan akhirnya ada yang saling meninggalkan di sini ya teman-teman. Ada beberapa dari kamu yang hubungan tidak akan berhasil karena mengikuti intuisi masing-masing, mengikuti arahan dari doa masing-masing ya. Bisa kamu yang mengikuti doa-doamu, mengikuti arahan dari semesta, bisa saja dari pasanganmu ini. Intinya di sini kalau kita bicara apakah hubungan kalian akan lama, akan seterusnya, atau bahkan doa setiap orang ya sampai maut memisahkan. Ada kayaknya 50% di sini. 50% kamu akan langgeng sama dia ya. 50%-nya lagi akan ada proses berpisah, balikan lagi, berpisah, balikan lagi, atau bahkan ada yang benar-benar meninggalkan. Ya, teman-teman ya. Aku lihat di sini ya. Iya, namanya intuisi jangan dilawan ya, teman-teman. Meskipun kamu merasa cocok banget, secara ego manusia kamu merasa cocok banget, cinta banget, wah ini cocok banget nih, ini adalah best of the best partner in my life gitu ya. Tapi kalau misalnya semesta tidak berkehendak, kalau intuisi kamu tetap berkata tidak, bukan dia orangnya, ya kamu bisa apa gitu ya. Nah, di sini ada kasus seperti itu. Ada beberapa dari kamu yang benar-benar sangat cocok gitu ya, kalian saling melengkapi, tapi mungkin jodoh kalian hanya sampai saling membantu untuk menghealing hati masing-masing. Tapi pada akhirnya semesta berkata lain mungkin ya teman-teman, kamu sudah bawa doa. Bahkan pasangan kamu juga saling membawa doa lah di dalam hubungan ini. Ada meditasi, ada proses meditasi, ada proses break dulu seperti tadi aku jelaskan ya, ada the Fool, ada Four of Swords ya. Tapi akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah. Ada beberapa dari kamu ya teman-teman ya. Ada yang akan berpisah, tapi sebelumnya diawali dengan balikan, berpisah, punya pasangan masing-masing, pacaran lagi gitu ya. Tapi akhirnya balikan lagi, seperti itu ya. Begitu terus hubungannya. Jujur ya, dari judgement aku lihat ya, ada yang seperti itu terus-terusan hubungannya. Berpisah, balikan lagi, berpisah, balikan lagi. Tidak ada pernikahan. Ya, teman-teman ya. Mungkin ini berlaku untuk kamu yang belum menikah ya, teman-teman ya. Karena dari judgement di sini aku lihat ya kamu pisah, balikan lagi, pisah, balikan lagi. Seperti itu terus. Tapi tidak ada pernikahan. Maaf, aku di sini lihat tidak ada pernikahan. Ya, teman-teman ya. Tidak ada kartu pernikahan di sini. Bahkan beberapa dari kamu ini sudah membawa doa, meditasi, sudah berusaha untuk menghealing hati masing-masing dengan cara masing-masing dari the Fool ya, dengan cara bergaul dengan teman-teman, tapi pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini. Ada Four of Swords dan ada Eight of Cups. Ini hubungan yang memang cukup lama berlangsungnya, tapi tidak menuju ke jenjang yang sampai maut memisahkan seperti itu teman-teman ya. Khususnya bagi kamu yang masih dalam taraf pacaran. Tapi 50%-nya lagi, mudah-mudahan ini kita bicara pas ya yang kamu udah menikah ya teman-teman, dari The Lovers di sini. Ya, hubungan kamu akan langgeng, akan seterusnya, karena di sini ada keterikatan secara batin, secara fisik, ketergantungan ya satu sama lain, kamu dengan pasangan kamu. Mungkin khususnya bagi kamu yang sudah menikah ya, mudah-mudahan ya teman-teman, di sini aku lihat ya seperti itu. Ya, ada yang akan tetap bertahan di dalam hubungan ini, langgeng sampai maut memisahkan maksudnya. Tapi ada yang prosesnya balikan, pergi, seperti itu. Terus menerus tanpa ada pernikahan. Ya, atau bahkan ada yang benar-benar memutuskan untuk saling meninggalkan. Capek dengan hubungan yang seperti itu, tidak ada kelanjutannya, tidak ada kejelasannya. Ya, teman-teman ya. Di sini aku ada lihat energi Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, itu energinya teman-teman ya. Oke, kita lihat apa yang perlu kamu ketahui ya teman-teman untuk deck 1, True Love dan Release Your Ex ya teman-teman. Ya, seperti tadi aku jelaskan ya, ada beberapa dari kamu yang memang merasa ini adalah true love-nya kamu, cinta sejatinya kamu akan bertahan sama dia sampai maut memisahkan. Hubungan kamu akan sangat panjang ya teman-teman. Semakin banyak pengertian, semakin banyak rasa cinta, semakin banyak touchingnya di situ ya, ketergantungan. Ada love and lust di situ, ada gairah dan cinta juga melengkapi teman-teman ya. Dari sebagian dari kamu ada Release Your Ex ya, ada Release Your Ex di sini aku lihat
Kalau memang dia bukan jodoh kamu, kalau memang semesta tidak menghendaki kamu untuk bersama selamanya, ya dibebaskan energi itu, buka untuk energi yang baru, ya, buka untuk energi pasanganmu yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Selama kamu masih memikirkan orang yang memang bukan untuk kamu, dan itu sudah ditetapkan oleh pencipta dan semesta ya, dan kamu bisa apa gitu ya, lepaskan energi itu secepatnya untuk menyiapkan hatimu, dirimu dengan cinta yang baru. Seperti itu ya. Tenang aja teman-teman, semesta akan mempertemukan kamu dengan orang yang memang benar-benar untuk kamu, bukan hanya cocok sama kamu ya, tapi benar-benar untuk kamu. Tapi kamu harus merilis energi mantan-mantanmu terlebih dahulu sebelum menyiapkan hatimu, dirimu, energimu untuk orang yang baru. Seperti itu, ada calmness, tenang aja seperti tadi aku bilang ya. Tenang aja, semesta akan mendatangkan orang yang benar-benar untukmu dan yang jelas direstui oleh mereka, oleh Tuhan, oleh pencipta, oleh semesta, seperti itu. Tenang saja ya. Jangan terlalu khawatir tentang jodohmu, jangan terlalu khawatir tentang cinta sejatimu. Ya. Meditation. Sembuhkan hatimu dengan cara meditasi, dengan cara berdoa, berdiam diri. Ya, teman-teman ya. Kalau memang kamu merasa sakit hati, kamu merasa kok kecewa, kok udah banyak kecocokan tapi kok tidak ditakdirkan untuk bersama gitu. Ya kita bisa apa? Sama kehendak pencipta dan kehendak alam semesta. Ya teman-teman, sembuhkan hatimu dengan meditasi, bersihkan hatimu, energimu dari energi-energi negatif dengan cara meditasi. Ya teman-teman ya. Oke, semoga cocok ya teman-teman yang memilih pilihan satu. Jangan khawatir kalaupun memang kamu tidak berjodoh selamanya sampai maut memisahkan sama pasanganmu ini, ya kamu bisa apa? Gitu. Tapi toh akan digantikan dengan oleh orang yang baru, oleh orang-orang yang memang untukmu. Ya, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Oke, hai yang memilih pilihan kedua, D kedua, kita buka energimu dulu. Ya. Energimu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu ya, yang memilih pilihan kedua. Energimu, karakteristikmu, sifat-sifatmu, apapun yang ada di dalam diri kamu, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine ya teman-teman, kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan dan situasi kamu ya. Ada Page of Cups, Knight of Wands, dan ada The Tower. Oke. Secara sifat karakteristik kamu kalau sudah mencintai seseorang dengan cara yang sedikit berlebihan ya, dari Page of Cups ya. Aku lihat energi kamu kalau sudah mencintai seseorang, baik kamu divine feminine maupun maskulin, kamu laki-laki atau perempuan ya teman-teman, kamu agak berlebihan ya. Kamu lebih senang memberi hadiah kepada orang yang kamu cintai ya, siapapun itu orangnya, misalnya pasangan kamu, orang tua kamu, bahasa cinta kamu kayaknya ya itu dengan cara memberi hadiah kepada seseorang gitu ya, baik orang tua, anak kamu, mungkin kalau kamu sudah punya anak, teman kamu, sahabat kamu, atau bahkan pasangan kamu. Dan kalau kita bicara tentang kisah cinta, perasaan kamu sama pasangan kamu saat ini lagi meletup-letup begitu ya teman-teman ya. Apapun jenis hubungan kamu dengan pasangan kamu ya, baik kamu sudah menikah maupun belum, intinya kamu sudah punya pasangan, sudah punya orang yang kamu fokuskan saat ini, hatimu ini, perhatianmu ini ya. Page of Cups ya, kamu sangat mencintai pasangan kamu punya energi muda di sini, jiwa muda, energi muda, cara mencintai pasangan kamu sangat seperti anak remaja ya, everything I do it for you gitu ya. Agak berlebihan harapan-harapanmu terhadap yang namanya cinta itu sendiri. Ya, teman-teman ya. Kamu senang sekali memberi hadiah sama pasangan kamu atau bahkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Dari Knight of Wands di sini kamu orangnya nggak bisa diem ya. Saat ini kamu lagi aktif-aktifnya mencari uang, lagi aktif-aktifnya mungkin ya kamu orang yang sangat kreatif ya. Dari Knight of Wands di sini aku lihat kamu orang yang sangat kreatif, kamu orang yang sangat passionate, kamu berapi-api, kamu orang yang banyak maunya gitu ya. Kalau kamu melakukan kegiatan ini nggak suka tuh di dalam rumah, di dalam kamar apalagi gitu ya. Kamu senang sekali kegiatan luar ruangan. Ya, mungkin kamu saat ini berkarir di lapangan gitu ya. Kamu jarang sekali berada di satu ruangan gitu, terkadang aja gitu. Jadi lebih sering melakukan kegiatan di luar ruangan, baik itu melakukan hobi atau bahkan melakukan hobi. Kamu senang sekali bergaul, kamu senang sekali
keluar sama teman-temanmu karena kamu friendly banget dari Knight of Wands ya, kamu orang yang banyak temannya gitu ya. Kamu bahkan dalam berkarir pun kamu kayaknya jarang sekali mau berada di suatu ruangan gitu. Kamu suka sekali pekerjaan lapangan gitu ya. Jujur aku lihat kamu punya karakteristik atau sifat, bahkan ini mungkin teman kamu atau pasangan kamu saat ini tahu ya bahwa kamu pernah menjadi seorang player. Kamu punya sifat itu jauh di hati kamu yang paling dalam, atau memang basicnya ya pada dasarnya kamu punya sifat itu teman-teman ya. Jujur ya, aku akan bicarakan semua tebaran kartunya, energinya dengan apa adanya ya teman-teman, apa adanya berdasarkan intuisiku, tidak ada yang aku lebih-lebihin apalagi dikurang-kurangi ya teman-teman. Oke, ya dari Knight of Wands kamu orang yang mungkin kamu pernah menjadi seorang player. Ya mungkin di masa muda kamu atau bahkan masih seperti itu. Ya, teman-teman kamu menyadari itu, bahkan pasangan kamu saat ini menyadari itu. Kamu punya sifat player di sini, senang sekali flirting, tebar pesona. Ya, meskipun umur kamu mungkin kalau kita bicara usia, misalnya kamu mungkin secara usia kamu sudah cukup matang, tapi kamu punya sisi player itu. Kamu punya sisi masih suka apa ya? Masih suka tebar pesona dengan lawan jenis ya. Kamu senang bergaul, aku lihat juga secara karakteristik ya, kamu banyak temannya ya. Secara pekerjaan kamu memang orang yang senang sekali berkarir di luar ruangan gitu ya. Page of Cups ya memang gini, kamu punya sisi romantis. Kamu kalau mencintai seseorang, kalau udah jatuh cinta sama seseorang yang merasa klik banget di hati kamu nih, kamu akan melakukan apapun untuk dia. Dan bahasa cinta kamu memang memberikan sesuatu kepada orang yang kamu cintai, kepada siapapun itu ya, orang tua, teman, ya apalagi pasangan gitu. Tapi kalau kamu melihat tanda-tanda bahwa pasangan kamu ini sudah membuat kamu tidak nyaman, gitu ya, di dalam hati kamu merasa ada nggak nyaman nih sama pasangan kamu tega loh untuk meninggalkan dia. Dari Knight of Wands dan ada The Tower. Kamu akan tega meninggalkan pasangan kamu yang sudah membuat kamu tuh nggak nyaman, nggak bahagia. Menurut dirimu, ya, menurut perhitunganmu, gitu ya teman-teman ya. Kamu cukup tegaan lah, intinya untuk meninggalkan suatu keadaan, situasi atau bahkan pasangan yang membuat kamu tidak bahagia. Misalnya mungkin menurut kamu, misalnya nih ya, ini hanya ilustrasi saja. Menurut kamu pasangan kamu sudah cukup banyak menuntut kamu lah gitu ya, atau banyak nggak percayanya gitu, atau banyak ngomel-ngomelnya, banyak marah-marahnya kayak gitu ya. Menurut kamu toksik banget deh, kamu akan tega meninggalkan pasangan kamu meskipun kamu lagi cinta-cintanya sama dia, terus kamu merasa pasangan kamu ini kok udah tidak membuat kamu nyaman, kamu akan sangat tega untuk meninggalkan dia. Atau kalau suatu keadaan atau karir gitu ya, seperti itu juga ya. Intinya kamu tegaan lah untuk meninggalkan situasi dan kondisi yang membuat kamu tidak bahagia, tidak nyaman. Yang mengekang kebebasan kamu. Karena dari Knight of Wands, aku lihat kamu orang yang sangat bebas. Ya, free soul ya, jiwa kamu bebas gitu. Kamu nggak mau terkekang oleh suatu keadaan. Apalagi keadaan itu membuat kamu tidak bahagia ya. Dari The Tower, kamu orangnya senang sekali memberi kejutan. Seperti tadi aku jelaskan ya, kamu bahasa cintanya memberi kejutan kepada orang, terutama hadiah gitu ya, kepada orang-orang yang kamu cintai. Dari The Tower, kamu orangnya senang sekali memberi kejutan lah kepada orang-orang yang kamu sayangi ya teman-teman ya. Mungkin di sini beberapa dari kamu sedang mengalami spiritual awakening ya. Kamu sedang mengalami banyak gonjang-ganjingnya di dalam kehidupan kamu, punya lagi banyak masalah secara energi dari The Tower di sini, yang mau nggak mau memang kamu harus menjalani itu, masalah itu. Karena apa? Ketika masalah itu bisa kamu hadapi, teman-teman, itu otomatis akan mengubah hidup kamu secara total. Mudah-mudahan perubahan secara positif ya teman-teman dari Tower. Beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua, deck kedua, kamu sedang mengalami spiritual awakening. Perubahan yang sangat dahsyat, perubahan yang sangat besar, yang mengagetkan kamu juga di dalam hidupmu saat ini. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Perubahan itu dalam bentuk apa? Mungkin dalam keluarga kamu, pekerjaan kamu, kisah cinta kamu ya teman-teman dari The Tower di sini. Kamu lagi seperti sedang diingatkan oleh semesta ya, untuk suatu perubahan lah di dalam hidup kamu yang aku lihat dari The Tower. Jujur perubahannya cukup drastis, cukup mengejutkan kamu cukup cukup belum siap sih sepertinya dengan perubahan ini. Pada dasarnya kamu belum siap dengan perubahan ini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita sedang mengalami satu perubahan
dan itu memang diminta oleh semesta gitu ya. Kita bisa apa teman-teman selain mengikuti alurnya kan? Semesta membuat perubahan di dalam hidup kita ini ya dengan tujuan membawa kita, mengarahkan kita ke hal-hal yang positif kan tentunya teman-teman, karena mereka mencintai kita gitu ya. Pencipta mencintai kita gitu. Jadi jalan satu-satunya menerima perubahan ini dari The Tower aku lihat adalah menerima semuanya, menjalani semuanya, disertai dengan doa ya, dengan manifestasi yang positif, dengan doa, nangis sesekali boleh ya, sebagai manusia teman-teman, nangis sesekali boleh, tapi setelah itu bangkit lagi. Karena apa? Pada dasarnya kamu punya sifat Knight of Wands ya, punya sifat yang optimis, percaya diri gitu ya teman-teman. Tapi yang namanya manusia pasti ketika dihadapkan dengan masalah akan mengalami yang namanya kesedihan, hancur gitu ya teman-teman. Sedikit putus asa gitu ya. Manusiawi. Manusiawi, tapi jangan berkepanjangan ya teman-teman. Hadapi itu semua. Ya, oke, kita lihat energi pasangan kamu saat ini. Knight of Cups. Oke. The Star, energi pasanganmu, karakteristik dia, sifat dia, the World. Oke. Beberapa dari kamu sedang menjalani LDR, ya, long distance relationship di sini, ya, dari the World aku lihat. Pasangan kamu ini baik divine feminine maupun maskulin. Teman-teman gini, ini bacaan untuk umum, ya. Jadi energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Bisa saja ini energi kamu dan itu energi pasangan kamu atau bahkan sebaliknya, ya teman-teman. Oke, dari the World di sini pasangan kamu kayaknya orang yang posesif, ya. Dia orang yang sangat mencintai kamu. Dia melindungi kamu dari jauh meskipun kamu LDR. Mungkin melindungi dengan cara apa? Dengan doa, ya. Dengan sering bertanya kabar kamu kepada keluargamu, keluarganya dia, teman-teman kalian, atau bahkan langsung telepon, langsung video call, seperti itu. Kamu khususnya bagi kamu yang LDR ya, punya hubungan jarak jauh dengan pasangan kamu nih, apapun jenis hubungan kalian. Tapi jujur aku lihat yang memilih pilihan kedua, deck kedua, kayaknya kamu banyak yang belum menikah ya, tapi hubungan kamu cukup lama nih dari the World. Sudah dijalani cukup lama, sudah mengalami pasang surut ya teman-teman ya, tapi kayaknya belum ada pernikahan. Lebih banyak belum ada pernikahan, tapi cukup serius hubungan kalian ya. Dari the World bahkan kamu LDR-an, ada beberapa energi LDR di sini ya. Pasangan kamu sangat mencintai kamu. Dia punya keposesifan terhadap orang-orang yang dia sayang. Posesifnya dia dengan cara bertanya kabar, intens untuk bertanya kabar, maksudnya intens bertanya kabar, telepon, video call, apapun itu, ngecek di sosial media atau bahkan lewat doa. Dia melindungi orang-orang yang dia cintai, siapapun itu orangnya, bukan hanya dalam hal cinta atau romansa ya, sifatnya dia adalah posesif. Dia melindungi orang-orang yang dia sayangi, apalagi pasangannya. Ya, teman-teman, ya mungkin pasangan kamu ini bekerja di luar kota atau bahkan luar negeri, ada perbedaan waktu di situ, ya. Ada the Star dan ada the World. Di sini jelas pasangan kamu sangat menerima kamu dengan apa adanya. Dia tidak melihat kamu secara fisik saja, ya teman-teman. Dia tidak melihat kamu secara fisik saja, tapi dia benar-benar melihat ke jiwa kamu dari the Star dan the World. Ya, dia benar-benar mencintai kamu apa adanya, melihat ke jiwa kamu, melihat ke masa lalu kamu, dia menerima itu semua. Dia lebih aku lihat istilahnya seperti ini, dia menerima negatifnya kamu. Positif jelas, setiap orang pasti bisa menerima positifnya kita ya teman-teman ya. Positif menariknya tubuh kita seperti itu ya, secara fisik, baiknya sifat kita. Tapi jarang kalau tidak punya ketulusan gitu ya, jarang yang mau menerima masa lalu kita yang kelam, jarang yang mau menerima sisi-sisi buruk kita ya kan. Tapi di sini pasangan kamu menerima sisi burukmu, melihat kamu lebih ke jiwa. Menurut menurut dia ya, kamu punya pembawaan yang cukup menarik ya. Dia sangat ingin melindungi kamu intinya dari the World ya teman-teman. Ada King of Cups di sini, jelas pasangan kamu sangat mencintai kamu sih. Ya, dia sangat mencintai kamu. Dia siap untuk berada di sekitar kamu, berada di dekat kamu, berada di hidup kamu, menemani masa-masa sulitmu ya. Di sini aku lihat dia orang yang sangat romantis teman-teman, dari King of Cups ya. Dia orang yang sangat romantis, tapi dia moodnya swing gitu, mudah berubah ya. Ya namanya manusia ya teman-teman ya. Manusiawi lah, punya sisi positif dan negatif ya. Dari King of Cups di sini jelas pasangan kamu baik divine feminine maupun maskulin ya, baik laki-laki maupun perempuan teman-teman, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing.
ya. King of Cups di sini dia moodnya swing banget, mudah berubah. Kadang kamu melihat dia orang yang ceria, besokannya kamu melihat dia orang yang sulit didekati, terkesan seperti itu gitu, pendiam, nggak mau diganggu, seperti itulah. Moodnya swing, mudah berubah. Sangat sensitif orangnya, mudah terluka. Jadi mungkin kamu juga kalau bicara sama dia sangat hati-hati ya teman-teman ya. Aku lihat di sini pasangan kamu ini mudah terluka lah, baperan gitu ya. Dia lebih senang memendam perasaan sedih dan kecewa juga marahnya dia di dalam hati. Dia senang sekali memendam perasaannya dia gitu ya teman-teman ya. Jadi tipenya nih orang ini, pasangan kamu ini kalau nggak ditanya bener-bener, dia nggak akan ngaku, dia nggak akan curhat sama kamu. Mungkin seperti itu ya. Dari The Star, dia bekerja di mungkin ya, dia bekerja di lingkungan banyak orang yang apa ya? Yang berhubungan dengan banyak orang, banyak sekali orang ya teman-teman. Mungkin dia YouTuber, mungkin dia bekerja di sosial media seperti itu. Dari The Star ya, banyak sekali yang mengagumi hasil kerjanya dia, sifatnya dia, kebaikannya dia ya, karena memang friendly banget orangnya sama apa ya, apa, setia kawan ya, setia kawan ya dari The Star aku lihat. Makanya banyak teman-temannya dia yang nyaman sama dia. Dia secara karir juga sangat baik, cukup qualified, cukup bisa diandalkan dari The Star ya. Apapun jenis karirnya pasangan kamu nih, baik dia seorang karyawan maupun dia memang seorang wira swasta. Karena aku lihat di sini kayaknya banyak wira swasta ya pasangan kamu ya. Hasil karyanya dia dikagumi lah oleh banyak orang. Dia bekerja di ya yang berkaitan dengan banyak orang, mungkin dia sales mungkin teman-teman ya, nggak ngerti aku, ya pokoknya berkaitan dengan banyak orang lah. Mungkin YouTuber, mungkin dia bekerja di sosial media, ya kamu tinggal sesuaikan. Dan dia banyak temannya, banyak yang kagum sama dia. Pembawaannya dia, secara fisik banyak yang kagum juga, lawan jenis juga banyak yang kagum ya teman-teman ya. Dari The Star aku lihat di sini, dia mampu menghealing seperti tadi aku jelaskan, dia mampu membantu kamu menghealing luka hati kamu dari The Star. Ya, mungkin dengan keberadaannya dia kamu jadi bisa melupakan masa lalu kamu, jadi lebih mudah ya, lebih mudah melupakan masalah-masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya, teman-teman, dari The World ya tadi aku juga sudah jelaskan agak posesif orangnya terhadap orang-orang yang dia cintai. Ya, dia menerima kamu apa adanya. Sisi buruknya kamu apalagi ya, dia sangat menerima ya teman-teman, karena ada The Star dan ada The World. Di sini ya kamu LDR ya sama dia, tapi dia sangat setia sama kamu. Dia sering ngecek sosial media kamu teman-teman dari The World. Ya, dia sering ngecek kamu lah. Tanpa kamu sadari dia sering ngecek kamu nih. Ya, entah dari pertemanan kamu, keluarga dia, atau bahkan dari sosial media, atau bahkan dia telepon langsung ke kamu, ya. Oke, apakah hubungan kamu akan seterusnya sama orang ini, sama pasanganmu saat ini? Ya, teman-teman, jujur yang memilih pilihan kedua, aku tidak melihat ada energi kamu sudah menikah ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada The Emperor. Apakah kamu akan seterusnya sama orang ini? Apakah sampai maut memisahkan ya? Setiap orang yang bercinta-cinta gitu ya, pasti mengharapkan maut sampai maut memisahkan. Tapi apakah itu akan terjadi di dalam percintaan kalian? Four of Cups. Aku akan bicarakan, jelaskan setiap tebaran kartunya apa adanya. Kamu bersikap bijak dan dewasa ya teman-teman dalam menyikapi setiap tebaran kartunya ya. Two of Wands, Six of Cups, oke. Satu kartu lagi. Aku akan bacakan seterusnya. Oke, Ten of Wands, oke. Teman-teman, jujur, gini. Pasangan kamu, tunangan kamu, pacar kamu, pasangan kamu ya, memang dia sangat melindungi kamu. Dia punya Emperor di sini ya teman-temannya, dia punya The World juga di sini. Dia sangat ingin melindungi kamu. Ya intinya dia sangat menyayangi kamu ya teman-teman ya. Kayaknya pasangan kamu ini, beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua ada yang sudah pernah menikah ya gitu, single mom atau single father gitu. Teman-teman maaf, yang memilih pilihan kedua di sini sebagian besarnya hubungan ini tidak sampai maut memisahkan ya, seperti itu. Intinya kalian tidak berjodoh, tapi memang cinta itu ada, dirasakan terutama dari sisi pasangan kamu ya. Dia sangat mencintai kamu, dia sangat menyayangi kamu, cuman mungkin satu atau lain hal itu
yang membuat kalian terpisah. Karena di sini ada two of wands ya teman-teman, ada two of wands. Mungkin yang namanya LDR itu tidak mudah teman-teman, jujur ya. Yang namanya LDR itu bahkan kamu menyadari, pasangan kamu pun menyadari yang namanya LDR itu tidak mudah. Mungkin ini yang membuat kalian berpisah. Mungkin ini yang membuat kalian memutuskan untuk baik-baik berpisah saja, menyudahi hubungan ini. Seperti itu. Ada tuh Ten of Wands juga. Banyak sekali tanggung jawab dan beban yang ada di pihak kamu dan pihak dia. Ya, tinggal disesuaikan dengan keadaan kalian ya teman-teman. Banyak sekali beban tanggung jawab yang memang harus terlebih dahulu diprioritaskan selain hubungan kalian. Mungkin itu juga yang memisahkan kalian teman-teman. Tapi sebagiannya di sini ada yang kayak putus nyambung gitu loh teman-teman. Berpisah tapi nanti kembali lagi, dari Six of Cups ya. Berpisah kembali lagi. Mungkin sampai tebaran kartu ini aku baca, aku buka, kalian sudah mengalami beberapa kali putus nyambung dari Six of Cups ya teman-teman ya. Mungkin masih saling cinta, masih banyak kenyamanan. Terutama aku lihat ya dari energinya dari pihak pasangan kamu. Dia sangat menyayangi kamu, masih sangat banyak merasakan kenyamanan lah sama kamu gitu ya. Ya seperti itu aku jelaskan. Yang memilih pilihan kedua rata-rata ya semuanya ya. Hubungan ini tidak long term atau bahkan tidak sampai maut memisahkan. Tidak ada terjadi pernikahan di sini teman-teman ya, jujur aku lihat. Tapi keinginan dia untuk melindungi kamu sangat besar dari The Emperor. Ya, dia mungkin dia pernah menikah, dia sudah punya anak mungkin, jadi dia punya sifat-sifat dewasa, kedewasaan ya. Jadi dengan kedewasaannya itu dia bisa berpikir apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak ya teman-teman. Ada Four of Cups di sini. Mungkin kalian berdua bermeditasi, berdoa, banyak memikirkan tentang hubungan ini apakah akan berlanjut ke jenjang pernikahan atau tidak. Seperti itu. Banyak menggunakan intuisi dan logika di sini antara kamu dengan pasangan kamu, terutama dengan pasangan kamu karena dia yang punya energi kedewasaan. Ya, teman-teman ya, bahkan dia sudah pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Dia mungkin sudah punya anak juga gitu ya. Ingat teman-teman, bisa vice versa atau terbolak-balik energinya. Ya. Oke, ya dari Two of Wands jelas aku lihat di sini ada LDR. Mungkin ini yang memisahkan kalian berdua. Namanya LDR tidak mudah, teman-teman ya. Meskipun saling mencintai, meskipun saling menjaga kesetiaan, tapi kan yang namanya LDR ini masalahnya bukan hanya dari lawan jenis. Ya, tapi jarangnya pertemuan, jarangnya menyempatkan waktu karena kesibukan masing-masing, bahkan di situ ada faktor keuangan juga kan gitu. Karena Ten of Wands di sini memang entah dari pihak kamu atau dari pihaknya dia ini punya hal-hal yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, jauh lebih penting dibandingkan hubungan kalian berdua. Ya, mungkin itu juga yang memisahkan kalian berdua. Intinya di sini yang memilih pilihan kedua tidak ada ke jenjang pernikahan, apalagi ke sampai maut memisahkan. Meskipun kamu yang bolak-balik sama dia ya, ntar putus, ntar nyambung, bahkan sudah mencoba lagi dengan orang lain, akhirnya memutuskan untuk kembali lagi. Ini tidak ada pernikahan di sini ya teman-teman. Mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan kalian ya udahlah putus nyambung melulu nih, capek gitu, nggak ada kejelasan, yang lebih baik putus selamanya gitu ya teman-teman ya. Di sini aku ada energi Leo, Sagittarius dan Aries, ada Cancer, Pisces dan Scorpio, ada Taurus, ada Aquarius, Libra, Gemini, Virgo, Capricorn ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua. Kita lihat apa yang perlu kamu ketahui ya. Healing family issue. Ya, teman-teman tadi aku sudah jelaskan ya. Mungkin salah satu di antara kalian banyak beban, banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus diprioritaskan. Ya, mungkin di sini ada healing family issue. Mungkin pasangan kamu, mungkin kamu yang perlu memprioritaskan keperluan keluargamu terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Di sini ada pay attention to the red flag ya. Mungkin mungkin kalian berdua sudah sangat menyadari di dalam hubungan kalian ini udah sering nih ada tanda-tanda dari semesta bahwa hubungan ini tidak akan berlangsung selamanya. Ya, teman-teman, mungkin entah kamu, entah pasangan kamu, tapi di sini aku lihat yang intuisinya cukup tajam adalah pasangan kamu. Pasangan kamu sangat menyadari bahwa hubungan ini tidak akan long term, tidak akan sampai selamanya, tidak akan apalagi sampai maut memisahkan ya, seperti itu. Karena mungkin kamu dan dia sudah seringkali merasakan tanda-tanda dari semesta bahwa ini hubungan yang bukan jodoh, bukan untuk sampai maut memisahkan ya teman-teman ya. Ada live in the present ya, hiduplah di masa sekarang teman-teman. Healing, sembuhkan dirimu dari kekecewaanmu. Yakin sama semesta, yakin dengan kehendak pencipta bahwa
Dia akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Ya, hiduplah di masa sekarang. Nikmati rasa sakit itu sampai akhirnya kamu tidak bisa merasakan rasa sakit itu lagi. Disitulah proses hidupmu terjadi. Ya, kamu akan dibentuk menjadi orang yang lebih kuat, dan siap menerima energi cinta yang baru. Seperti itulah ya teman-teman, nikmati hidupmu ya. Rasa sakit itu dinikmati sampai akhirnya kamu akan membawa kebahagiaanmu kembali. Seperti itu ya. Intuitions. Percaya dengan intuisi kamu ya. Meskipun kamu cocok sama orang ini, meskipun dia juga cocok sama kamu, tapi kalau secara intuisi ini kok kayaknya bukan orangnya nih. Ya ikuti itu teman-teman, percaya dengan intuisimu. Ya, dalam memilih pasangan selanjutnya pun seperti itu. Ya, teman-teman ya. Tadi energi zodiak sudah aku sebutkan, energi zodiak kamu mungkin energi zodiaknya juga dia gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Teman-teman, semoga cocok ya. Jangan terlalu diambil perasaan. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonates. Oke, sampai jumpa. Hai, pilihan terakhir, deck ketiga. Kita buka energimu dulu ya, say. Energi kamu, sifat-sifat kamu, karakteristik kamu, apapun yang ada di dalam dirimu ya teman-teman. Ada the devil. Aku akan bacakan tebaran kartunya apapun itu ya teman-teman. Positif, negatif, apapun hasilnya secara apa adanya. Nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin ya. Kamu harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Ini fun reading ya teman-teman ya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok sama kamu ya. Oke, energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu. The Devil, Four of Wands, dan ada The High Priestess. Oke, di sini ya ada energi kamu dengan pasangan kamu sudah cukup serius, sudah cukup berkomitmen ya hubungannya. Entah pertunangan atau bahkan kamu sudah menikah di sini. Dari The Devil aku lihat secara sifat jujur apa adanya ya teman-teman. Secara sifat kamu orang yang sangat posesif. Mungkin bahkan orang lain yang belum terlalu mengenal kamu, belum terlalu mau mengerti tentang dirimu, kamu dinilai orang yang sangat toksik. Ya, karena keposesifan kamu ini gitu ya. Karena temperamental kamu ini, kamu orang yang sangat temperamen ya, dari The Devil orangnya ya. Sangat keras kepala, sulit sekali dikasih tahu. Kalau sudah maunya, kalau sudah punya keinginan harus, kudu musti gitu ya. Ya, pilihan ketiga ya. Secara karakteristik atau sifat-sifat kamu ya, saat ini kamu sudah punya hubungan, ada The Devil, ada Four of Wands, punya hubungan yang cukup mengikat, punya hubungan yang kamu seolah-olah merasa kamu tidak bisa kemana-mana. Ya, kamu merasa terikat sekali dengan pasangan kamu saat ini ya teman-teman. Apapun itu ya jenis hubungan kalian gitu dari The Devil. Ini adalah hubungan yang dipenuhi dengan gimana aku ngomongnya? Dengan gairah seksual ya. Kamu dengan pasangan kamu memiliki ketertarikan secara fisik yang begitu besar, ketertarikan secara seksual yang begitu besar ya. Jadi hubungan ini nih dipenuhi dengan ya seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan itu gitu ya teman-teman, kamu mengerti maksud aku. Sikapi secara dewasa. Aku yakin kamu yang menonton videoku, khususnya yang memilih pilihan ketiga, kamu orang yang sangat dewasa ya teman-teman ya. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonates ya sudah, jangan marah-marah ya. Ya teman-teman ya, tapi aku lihat berdasarkan tebaran kartunya, berdasarkan intuisiku dari The Devil ini ya, kamu sangat menikmati kegiatan itu yang sifatnya ya itu ketertarikan secara seksual kamu dengan pasangan kamu. Kalian saling melengkapi lah dalam hal itu ya, seperti itu. Bahkan kayak seperti tidak bisa kemana-mana, merasa kamu dan dia, terutama kamu ya energinya, merasa tidak bisa kemana-mana, maunya sama dia gitu ya. Ya seperti tadi aku jelaskan, kamu kalau sudah punya keinginan keras sekali ya, bukan agak keras kepala, tapi keras kepala juga ya. Memang kamu punya sifat yang sangat keras di sini. Mungkin orang-orang yang tidak begitu mengenal kamu atau bahkan tidak mau mengerti kamu, ini kamu dinilai sangat toksik, orang yang sangat toksik, orang yang sangat nggak baik pembawaannya gitu ya. Beberapa dari kamu kayaknya dari The Devil aku lihat kamu pernah mengalami ketergantungan terhadap sesuatu ya, terhadap sesuatu. Kamu tinggal sesuaikan ya. Terhadap sesuatu itu kamu tinggal sesuaikan. Ya, yang jelas ini adalah terhadap sesuatu yang menjurus ke negatif, hal-hal yang negatif ya. Di sini kamu sebenarnya pekerja keras karena memang kamu kalau udah punya keinginan tuh
keras banget gitu. Kamu pekerja keras banget sebenarnya juga di sini ya. Dari Four of Wands ya, kamu mengerti tentang hal-hal yang sifatnya spiritual. Ada The High Priestess juga di sini, spiritual dan bahkan supranatural. Ya, ini jujur aku lihat sisi putih dan sisi hitammu ini sangat seimbang ya teman-teman ya. Kamu mengerti tentang spiritual dan supranatural. Dan keduanya ini cukup besar ketertarikannya kamu terhadap dua hal ini. Kamu intuitif sekali, kamu orang yang sangat misterius dari The High Priestess gitu ya. Kamu terkadang mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu, tapi kamu cukup pendam dalam hati saja dari The High Priestess. Kamu orang yang sangat misterius. Mungkin orang lain tahu, pasangan kamu juga tahu bahwa kamu ini orang yang sangat misterius. Senang sekali memendam perasaan kamu. Senang sekali menyimpan hal-hal yang menurut kamu tidak penting untuk kamu beritahu kepada orang lain. Ya, teman-teman, terutama hal-hal yang sifatnya spiritual dan supranatural tadi. Ya, dari Four of Wands ya, kamu secara karir sih sebenarnya kamu punya kemandirian secara karir, kamu punya karir yang sangat mapan. Aku lihat di sini dari Four of Wands ya teman-teman ya. Kamu punya kemandirian yang sangat mandiri, bahkan dari kamu single pun kamu sudah mandiri gitu ya. Kamu punya penghasilan, kamu tidak pernah merepotkan orang lain, bahkan pasangan kamu saat ini gitu. Pokoknya intinya secara finansial kamu sangat mandiri. Ya, teman-teman dari The High Priestess ya, kamu mengerti tentang spiritualitas dan supranatural, atau bahkan kamu memang bergerak, pekerjaan kamu bergerak di bidang itu. Ya, yang memilih pilihan ketiga. Oke, begitu ya. Bahkan mungkin kamu nih yang memilih pilihan ketiga, aku lihat kamu ada yang bekerja di bidang itu, yang berkaitan tentang spiritualitas, tentang supranatural. Mungkin kamu juga ada yang bekerja di sebagai tarot reader ya, teman-teman ya, gitu. Atau minimal kamu punya ketertarikan tentang hal-hal itu yang sifatnya spiritual dan supranatural ya, teman-teman ya. Kamu intuitif sekali, kamu tahu siapa yang menjaga kamu bisa bisa berbicara dengan mereka, bahkan kamu senang sekali bermeditasi gitu ya. Ya seperti itu ya. Oke, kita lihat energi pasangan kamu ya guys, yang memilih pilihan ketiga ya. Di sini ada Four of Pentacles. Ini energi pasangan kamu ya. Ada Page of Cups. Oke. Ada Seven of Wands. Oke, teman-teman, ini bacaan untuk umum ya. Berulang kali aku jelaskan ini bacaan untuk umum, jadi tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Kalau memang nggak cocok nih, nggak suka nih dengan temanya, nggak resonate nih dengan keadaan kamu, ya sudah, berarti ini bukan energi kamu yang aku tarik. Dan mungkin bacaannya belum untuk kamu ya, temanya belum untuk kamu. Ini energi umum, teman-teman, jadi ini energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Mungkin ini energi pasangan kamu, ini energi kamu, atau terbolak-balik ya, teman-teman ya. Oke, dari Four of Pentacles di sini aku lihat karakteristik kamu, karakteristik dan sifat-sifat pasangan kamu atau bahkan energinya saat ini, dia lagi mengencangkan ikat pinggang dalam hal apa? Finansial. Ya, teman-temannya lagi banyak save money, lagi memprioritaskan, benar-benar memperhitungkan apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu, terutama dalam hal finansial, materi ya teman-teman ya. Dia tipe orang yang tidak suka menghambur-hamburkan uang, pekerja keras juga, sebenarnya punya karir yang cukup mapan, cukup baik, tapi jujur aku lihat ya, tidak sebaik kamu gitu ya, secara finansial ya teman-teman ya. Baik divine feminine maupun divine masculine, baik laki-laki maupun perempuan, bisa terbolak-balik ini ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu ya, guys. Dari Four of Pentacles di sini ya jelas dia punya karir yang mapan, dia punya keuangan yang cukup ya, cukup baik gitu ya, tapi mungkin tidak sebaik kamu. Gitu. Dia saat ini energinya lagi mengencangkan ikat pinggang, pasangan kamu nih lagi benar-benar memperhitungkan mana yang perlu diprioritaskan, mana yang tidak. Gitu ya. Dari Four of Pentacles, jujur aku lihat terkadang pasangan kamu ini merasa suka belum bisa melupakan masa lalunya dia. Ya, mungkin dalam hal percintaan, mungkin tentang kehidupannya dia di masa lalu, suka keingetan tiba-tiba. Dari Four of Pentacles ya teman-teman ya. Pasangan kamu ini terkadang masih suka kembali ke masa lalu, teringat aja gitu ya. Meskipun tidak ada maksud apa-apa, hanya tiba-tiba teringat aja tentang masa lalunya dia. Kisah cintanya dia, karirnya dia yang lama, kehidupannya dia yang lama, seperti itu ya teman-teman. Dari Page of Cups di sini, karakteristik pasangan kamu kayaknya ini kalau sudah mencintai seseorang,
Pokoknya dalam kata cinta itu dia agak berlebihan, ekspektasi dia terhadap cinta ini agak berlebihan gitu ya. Dia punya jiwa muda, meskipun secara usia mungkin cukup matang, tapi dia secara jiwa tuh punya jiwa muda. Orang yang sangat ceria ya sebenarnya dari Page of Cups di sini, punya ekspektasi agak berlebihan terhadap yang namanya cinta. Cinta itu adalah yang indah-indah menurut dia gitu ya. Jadi ketika ekspektasi dia terhadap cinta itu apa ya? Ya, tidak menjangkau ekspektasinya dia yang indah-indah tentang cinta itu, dia mudah sekali tersakiti dari Page of Cups. Mudah sekali kecewa. Ya, teman-teman ya. Mudah sekali kecewa, perasaannya langsung terombang-ambing gitu ya. Ketika ekspektasi dia tentang cinta ini tidak dia dapatkan, dia mudah sekali moodnya mudah sekali berubah gitu ya. Mudah sekali terombang-ambing gitu. Orangnya baperan. Ya, teman-temannya sensitif sekali gitu, terutama hal-hal yang kaitannya tentang cinta dan romansa. Seperti itu, dia bahasa cintanya senang sekali memberi hadiah kepada orang-orang yang dia sayangi, tidak melulu soal cinta, misalnya sama orang tua, sama adik kakaknya, sama anaknya, sama kamu bahkan gitu ya. Sebagai pasangan gitu, dia senang sekali. Mungkin itu adalah bahasa cintanya dia, memberi sesuatu kepada orang-orang yang dia sayangi. Ya, teman-teman, meskipun tidak berlebihan, tapi dia senang sekali mengatakan I love you, aku sayang kamu dengan hadiah gitu ya, teman-teman. Dari Seven of Wands di sini agak defensif orangnya ya, agak-agak penentang gitu, senang sekali menentang. Ya, teman-teman ya. Punya apa ya? Punya energi fire di sini ya. Terkadang dia punya sifat yang sangat defensif atau apa ya? Agak pembangkang gitu ya. Orangnya sangat berani. Dari Seven of Wands ya, energinya di sini pasangan kamu ada beberapa punya pasangan yang orangnya sangat defensif, pemberani banget gitu ya. Dia punya harga diri yang cukup tinggi. Dia nggak takut sama apa ya? Nggak ada takutnya intinya gitu. Orangnya nggak ada takutnya nih. Apalagi kalau sudah menyenggol-nyenggol ranah pribadinya dia akan sangat defensif sekali gitu, mempertahankan harga dirinya dia, mempertahankan kemauannya dia, keinginannya dia, mempertahankan hubungannya dia. Mungkin misalnya banyak yang hubungan kalian mungkin banyak yang menolak ya, banyak yang tidak setuju, banyak yang memberi saran bahwa hubungan ini tidak baik mungkin gitu ya. Tapi dia karena dia sangat mencintai kamu dari Page of Cups ya teman-teman ya, jadi dia defensif banget. Jadi dia nggak takut meskipun nggak banyak yang menyetujui hubungan kalian, tidak banyak yang menyetujui pola pikirnya dia, bahkan tidak banyak yang menyetujui pendapatnya dia nggak pernah takut. Ya, dia sangat defensif, dia sangat mempertahankan harga dirinya dia sangat mempertahankan hubungannya dia, pendapatnya dia, pola pikirnya dia. Seperti itu ya. Apa namanya? Karakteristik dan sifat-sifat pasangan kamu ini. Ya, jiwanya sih lebih muda daripada kamu. Kalau kamu kan punya old soul ya dari The High Priestess, jiwa kamu agak tua gitu ya, jiwa yang sudah sangat dewasa, sudah sangat bijak sebenarnya ya, dari The High Priestess di sini. Kalau dia jiwanya jauh lebih muda dibandingkan kamu, lebih apa ya, lebih defensif lah daripada kamu, gitu ya teman-teman ya. Beberapa energinya aku lihat dari energi kamu, beberapa energinya seperti itu, dan energi pasangan kamu beberapa energinya seperti itu. Kamu tinggal ambil positifnya dan dibuang negatifnya, ambil yang cocoknya teman-teman. Tapi kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya, pilihan ketiga. Oke, apakah hubungan kamu dengan pasangan kamu ini akan berlangsung lama, seterusnya, atau bahkan seperti doa-doa kita pada umumnya adalah sampai maut memisahkan gitu ya. Kita lihat ya. Aku akan bacakan tebaran kartunya apa adanya ya teman-teman. Kamu harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Jangan terlalu diambil perasaan. Apalagi kalau memang nggak sesuai dengan harapan kamu ya. Oke, apakah akan berlangsung panjang, seterusnya, atau bahkan sampai maut memisahkan? Kita lihat, oke. Five of Cups, oke. Aku akan bicara apa adanya ya teman-teman ya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin ya. King of Pentacles, oke. Knight of Pentacles ya. The Sun, dan ada Two of Wands. Oke, teman-teman. Kayaknya ini energinya agak terbagi ya. Ada beberapa kasus di sini ya. Dari Five of Cups di sini kayaknya beberapa dari kamu
baik kamu sudah menikah maupun belum ya. Kamu tinggal sesuaikan saja. Dari Five of Cups di sini kayaknya kamu akan saling menghealing, kamu akan saling menyembuhkan. Apalagi bagi kamu yang LDR, di sini ada Two of Wands ya teman-teman. Ada yang LDR nih, hubungannya jarak jauh ya. Kamu dengan pasangan kamu ini mungkin saat ini belum terjadi LDR itu, cuman kayaknya aku lihat energinya di depan sana kamu akan menjalani LDR ya teman-teman ya. Mungkin ini ada hubungan dengan pekerjaan dari pihak kamu, mungkin tiba-tiba dapat pekerjaan di luar kota atau di luar negeri, atau vice versa. Atau memang pasangan kamu yang mungkin dapat panggilan pekerjaan, rekan bisnisnya dia di sana gitu, yang harus memisahkan kalian berdua. Dari Five of Cups dan ada Two of Wands. Di sini akan ada banyak kerinduan sih yang kamu rasakan berdua. Ya, teman-teman ya. Baik kamu sudah menikah maupun belum, tapi kayaknya yang memilih pilihan ketiga di sini rata-rata kamu hubungannya ada yang belum menikah sih, tapi hubungannya cukup serius ya. Cukup serius dengan pasangan kamu, sudah cukup berkomitmen. Dari Five of Cups dan ada Two of Wands ya. Mungkin ada yang LDR, banyak kerinduan, atau misalnya memang belum terjadi saat ini, tapi kayaknya entah kamu atau pasangan kamu ini akan ada tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, rekan kerja seperti itu yang memisahkan kalian berdua. Ada perbedaan jarak atau bahkan waktu di situ ya teman-teman nih. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari The Sun ya, pasangan kamu ini akan sangat meyakinkan kamu bahwa dia tujuannya cuma cari uang, kerja untuk masa depan hubungan kalian berdua gitu ya. Bahkan di sini ada yang sudah punya anak ya, mungkin kamu sudah punya anak di pernikahan kamu ini gitu ya, atau memang kamu yang sudah punya anak, atau pasangan kamu yang sudah punya anak kalau kamu belum menikah ya, atau memang kalian berdua sebenarnya sudah pernah menikah, sudah punya anak, tapi saling menerima keadaan masing-masing. Jadi hubungannya bahagia-bahagia aja ya, menerima kehadiran anak-anak kalian ya teman-teman ya, atau bahkan di sini ada yang sudah menikah dan punya anak gitu. Dari Two of Wands ini ya, pasangan kamu ini akan sangat meyakinkan kamu loh teman-teman, bahwa dia tujuannya adalah kerja, nyari uang. Dari King of Pentacles dan ada Knight of Pentacles gitu ya. Dia akan berusaha untuk menjaga kesetiaannya dia sama kamu. Intinya adalah sebagian besar yang memilih pilihan ketiga ini, kamu akan bersama-sama dia sampai maut memisahkan. Panjang lah hubungan kalian, long term lah gitu ya, panjang lah gitu. Tapi memang akan ada LDR di sini, akan dijalani dengan hubungan yang jarak jauh karena faktor pekerjaan. Ada King of Pentacles dan ada Knight of Pentacles. Bagi kamu yang memang belum menikah nih gitu ya, kayaknya dia akan melamar kamu, dia akan mengatakan keseriusannya sama kamu, bahwa dia menjalani hubungan ini dia sangat meyakinkan kamu ya teman-teman, bahwa dia menjalani hubungan ini nih sangat serius sama kamu. Kalaupun belum menikah, belum apa ya, kalaupun belum terjadi pernikahan di antara kalian ya, itu bukan karena dia tidak menyayangi kamu, bukan karena dia tidak mau berkomitmen sama kamu, bukan karena dia tidak ingin adanya pernikahan di hubungan ini, bukan. Tapi karena apa teman-teman? Dia lagi ngumpulin uang. Dari King of Pentacles dan Knight of Pentacles ya. Dan mungkin kamu tahu ya, bahwa dia memang lagi usaha banget untuk ngumpulin uang, untuk apa ya, supaya ketika kalian menikah nanti tidak merepotkan orang lain, supaya dia bisa memberikan masa depan yang cukup baik secara finansial tentunya ya, kepada kamu dan anak-anak kalian nanti. Seperti itu ya, tujuannya dia adalah uang. Kalau misalnya kalian memang hubungannya cukup lama ya, dari Two of Wands di sini kamu mungkin sudah bertanya-tanya, kapan sih ini nikahnya, kapan sih ini dilamarnya, kapan sih seriusnya gitu. Mungkin kamu juga memanifestasikan itu semua supaya pasangan kamu cepat berkata bahwa hubungan ini serius. Ya banyak harapan lah yang kamu kemukakan kepada pasangan kamu, atau bahkan kepada pencipta dan alam semesta. Seperti itu, kamu banyak bermanifestasi teman-teman ya, terutama tentang pernikahan, tentang keseriusan hubungan ini gitu ya. Bahkan kamu juga secara frontal sih ngomong sama pasangan kamu bahwa ini gimana nih, mau kemana nih, hubungannya udah cukup lama gitu. Tapi pasangan kamu sering sekali berkata bahwa, dari The Sun ya, bahwa dia ingin menikahi kamu. Kalaupun memang itu belum terjadi, itu bukan karena dia tidak serius di hubungan ini, tapi memang dia lagi ngumpulin uang, say. Ya, dia nggak mau nyusahin orang banyak, dia nggak mau nyusahin keluarganya dia pengen mandiri dulu secara finansial. Ya, teman-teman, bagi kamu yang sudah menikah, kayaknya memang ini long term ya. Maksudnya sampai maut memisahkan, karena hubungan kalian dari The Sun ya, bahkan kamu sudah punya anak di sini.
Karena keberadaan anak itu yang membuat hubungan kalian semakin erat, ya teman-teman, semakin ketergantungan satu sama lain, semakin bahagia seperti itu. Apa ya, Five of Cups di sini bahkan dia kalau kamu memang ada LDR di sini, hubungan jarak jauh, kamu dan dia sebenarnya sih secara jujur sering ada perasaan-perasaan negatif ya, namanya LDR ya teman-teman ya, tidak pernah mudah. Yang namanya hubungan jarak jauh itu tidak pernah mudah, tapi dia cukup sering untuk meyakinkan kamu, atau vice versa ya, atau energi bisa terbolak-balik, mungkin kamu yang meyakinkan dia bahwa ini bisa dijalani. Apalagi di sini sudah ada anak gitu ya. Jadi ya kembali lagi hubungannya baik-baik lagi gitu ya teman-teman. Begitu aja terus gitu ya. Terutama bagi kamu yang LDR. Seperti itu ya. Jadi ya aku lihat di sini rata-rata sebagian besar ya, baik kamu yang LDR maupun tidak, baik kamu yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kayaknya memang ini long term ya, apa hubungannya yang cukup lama ya. Bahkan kamu yang belum menikah pun, pasangan kamu atau bahkan kalian nih saling meyakinkan diri masing-masing bahwa ini akan menuju ke jenjang yang lebih serius gitu ya teman-teman ya. Oke, pilihan ketiga, apa yang perlu kamu ketahui sih deception ya teman-teman. Apalagi kalau kamu niatnya serius, kalau kamu memang sangat mencintai pasangan kamu, begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Jangan pakai topeng-topeng palsu, atau jangan jadi orang lain untuk dirimu ya, terutama untuk pasangan kamu di dalam hubungan ini. Jadi dirimu apa adanya lah. Kamu suka bilang suka, kamu nggak suka bilang nggak suka. Dan itu kalau kamu saling mencintai dengan pasangan kamu, pasti akan ada penyelesaiannya di situ, akan ada solusinya di situ. Ya, baik kamu yang sudah menikah maupun belum, jangan pakai topeng di dalam hubungan kalian. Jadilah apa adanya. Kemukakan apa maumu. Kalau memang hubungan kamu mau langgeng. Ya, teman-teman ya. Di sini ada reconciliation. Ya. Baik kamu sudah menikah maupun belum, terutama bagi kamu yang LDR-an, dia akan tetap kembali ke kamu, teman-teman. Thanks God ya. Berdoa kepada Tuhan bahwa memang ini adalah jodoh kamu ya, teman-teman ya. Maksudnya sehidup semati lah gitu ya, sampai maut memisahkan. Reconciliation ya, dimanapun dia berada, dimanapun kamu berada, kalian akan bersatu kembali, disatukan oleh semesta. Karena apa? Di sini ada peran serta semesta dan spirit guide ya, untuk menyatukan kalian terus menerus ya teman-teman. Meskipun terpisah jarak, meskipun kamu dengan pasangan kamu LDR-an nih, dia akan terus kembali ke kamu. Atau vice versa, kalau kamu yang bekerja di luar kota, di luar negeri, kamu akan, pikiran kamu, hati kamu, fisik kamu akan terus tertuju sama dia. Reconciliation ya teman-teman ya. Balance ya, kamu harus apa ya namanya, istilahnya seimbang lah antara logika dengan intuisi kamu. Kamu harus balance. Jadi kalau kamu sudah mulai ada gremet-gremet gitu ya, ada kecemburuan yang nggak jelas sama pasangan kamu gitu ya, kamu harus membalance itu semua dengan meditasi, dengan doa, dengan positive thinking gitu ya. Ya seperti itulah, balance. Kamu harus membalance, harus seimbang antara logika dan intuisi kamu. Kalau kamu sudah mulai marah karena kecemburuan yang nggak masuk akal gitu ya, seimbangkan itu semua dengan meditasi lah. Serahkan semuanya, serahkan pasangan kamu, serahkan hubungan ini kepada pencipta, kehendaknya pencipta dan alam semesta. Kalau yang memang untuk kamu, nggak akan kemana-mana kok teman-teman ya. Nggak usah kamu terlalu khawatir ya. Free aja, dibebasin jiwamu, pikiranmu dari negative thinking terutama. Self confidence seperti tadi aku bilang, percaya pada dirimu sendiri, percaya pada intuisimu, percaya pada kekuatanmu. Ya, terutama percaya kepada kekuatan alam semesta dan pencipta. Apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu. Ya, teman-teman ya. Sejauh apapun semesta akan menyatukan kalian kembali. Kalau memang dia untukmu. Kalau memang hubungan ini sampai maut memisahkan. Self confidence, percaya pada dirimu sendiri. Jangan ada apa ya namanya? Rasa tidak percaya diri itu dihempas deh jauh-jauh ya teman-teman ya, karena itu akan membawa dampak yang negatif di dalam dirimu dan di dalam hubungan kalian berdua. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus dan Capricorn. Di sini ada Cancer, Pisces dan Scorpio ya. Sebenarnya kamu dengan pasangan kamu intuisi tajam ya, apalagi kamu nih. Secara intuisi kamu cukup tajam ya teman-teman, karena ada The High Priestess di sini ya. Jadi pakai intuisi kamu.
Dalam keadaan apapun kamu pakai intuisi kamu. Ya, apakah pasangan kamu setia sama kamu, apakah hubungan ini bisa diteruskan atau tidak, pakai intuisi kamu dan bawa dengan doa. Ya teman-teman ya, semoga cocok. Ini tadi energi zodiak kamu atau energi zodiak pasangan kamu. Kamu tinggal sesuaikan saja ya dengan keadaan kalian, dengan situasi kalian. Belum tentu ini adalah zodiak kalian berdua. Bisa saja ini hanya energi yang kalian berdua bawa di dalam diri kalian masing-masing, kamu dengan pasangan kamu. Semoga cocok ya pilihan ketiga, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah. Ini bacaannya belum untuk kamu berarti. Sampai jumpa.